Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Slamet Mujiono di segmen obrolan kandang sapi. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat bersemangat, yang sangat emosional, dan yang pastinya cinta timnas Indonesia. Ladies and gentlemen, kita sambut Mas Nurudin. Gimana kabarnya, Mas? Baik, Mas. Wah, ini yakin. Semangat ya, Mas? Semangat. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nah, singkat saja ya, Mas. Ya. Memperkenalkan diri dulu. Baik. Nama saya Nurudin, biasa dipanggil Mbah Bobo, juga biasa dipanggil Mbah Gondrong. Saya pecinta timnas Indonesia. Luar biasa. Nah, ini untuk ngomong-ngomong soal timnas, mungkin saya akan menanyakan terlebih dahulu soal kapan sih minat dan suka terhadap sepak bola itu? Lama sekali, Mas. Sudah lama. Bahkan sudah mendarah daging di tubuh saya, Mas. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nah, ini kemarin timnas kita kan gagal lolos. Iya kan? Gagal lolos. Nah, dan di situ pula ada sebuah kontroversi dan sedikit kejanggalan. Mungkin kalau menurut Mas Rudin itu, wah, luar biasa. Luar biasa dalam arti terlalu kecewa gitu. Nah, pendapat Mas Nurudin tentang gagalnya. Anda itu sebenarnya saya sudah lupa, tapi Anda mengingatkan kembali. Oke. Nah, terus Saya sangat kecewa. nah, kecewanya gimana sih, Mas? Kecewanya gimana? Loh, gimana nggak kecewa? Kita membobol gawang dari Filipina, kita membobol Myanmar, itu sudah banyak. Tapi kenapa kita nggak lolos? Nah, ini kenapa? Itu kenapa? Kenapa? Pasti ada main sabun Thailand sama Vietnam. Itu kemungkinan ya, Mas? Mungkin, sudah pasti itu mungkin. Sepak bola gajah itu namanya. Saya sangat kecewa sekali. Nah, ini menurut Mas Nurudin, ya kan, ada nggak kelemahan serta kekurangan dalam timnas kita? Banyak sih sebetulnya. Banyak kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah passing yang selalu salah. Itu kita nggak, khususnya saya nggak terlalu menyalahkan pelatih atau menyalahkan ofisial. Itu memang dari tim kita itu passing masih banyak yang salah. Kurang koordinasi, oper selalu salah, dan umpan yang seharusnya tidak diumpan tapi diumpan. Oh, gitu. Nah, ini kan Mas Nurudin itu kan sedikit emosi, bahkan malah emosinya meledak-ledak. Minum dulu, Mas. Minum dulu. Ini khusus buat Mas Nurudin loh. Asli, Mas. Hah? Asli dong. Khusus Mas Nurudin asli. Oh, ini. Nah, ini apa yang harus diperbaiki dulu, Mas, dari persepak bolaan Indonesia ini? Yang perlu diperbaiki bagi saya adalah kekompakan tim dan kepatuhan kepada pelatih. Karena menurut di media ada juga banyak pemain-pemain yang mengabaikan instruksi dari si pelatih, seperti yang dikatakan oleh Sintayong. Seperti apa, Mas? Apa yang dikatakan? Seperti jam yang seharusnya sudah ditentukan untuk
tidur. Tapi ada pemain yang kadang masih bermain HP, makanan yang seharusnya tidak dimakan tapi dimakan, itu loh. Dan kata Sintayong, pemain-pemain Indonesia itu masih banyak makan makanan seperti yang berminyak-minyak. Yang berminyak-minyak. Oke. Banyak yang mengandung minyak-minyak, tapi itulah ya mungkin emang kondisi kecenderungan kebanyakan masyarakat kita itu memang suka yang berminyak-minyak. Jadi ya, tim kita itu mungkin juga terbawa. Berarti terbiasa lah. Ini berarti dampak terhadap fisiknya itu berarti sangat berpengaruh ya, Mas? Sangat berpengaruh. Ini kalau dari segi soal permainan untuk tim U19 untuk yang saat ini, Mas. Itu menurut Mas Nurudin, itu kan yang tadi dikatakan kan soal kekompakan. Ya kan? Nah, kan masih kurang. Nah, itu kalau soal skill, Mas, gimana? Kalau soal skill mungkin sudah bisa dikatakan di atas rata-rata semua. Soal skill. Mungkin kalau Indonesia itu mentalnya masih kurang dan faktor stamina yang masih lemah. Berarti laki-laki dengan soal fisik itu tadi. Fisik. Sepintar apapun, sehebat apapun skillnya, kalau fisiknya sudah lemah dan gampang lelah, apa mau dikata ya. Nah, ini terusan gini, Mas. Mungkin kalau menurut Mas Nurudin, persepak bolaan kita kan cenderung masih di level kawasan Asia Tenggara. Ya kan? Nah, untuk menuju ke level yang lebih tinggi itu seharusnya yang perlu ditata dari awal atau dari dasarnya itu harus yang seperti apa, Mas? Atau dari segi bisa dikatakan dari segi regenerasinya atau gimana, Mas? Kalau menurut saya sudah tidak dipungkiri lagi, kita itu memang sudah perlu naturalisasi. Naturalisasi itu bukannya berarti kita ingin instan untuk sebuah menggapai impian ke pentas dunia. Tapi memang itu sudah sangat perlu sekali. Nah, padahal kan penduduk Indonesia kan sekitar 273 juta sih, Mas. Kok masih perlu dengan naturalisasi? Perlu. Sangat perlu. Karena begini, kita lihat, mohon maaf, saya bertanya saja kepada Mas Tokes. Iya. Olahraga Indonesia yang sudah bisa berbicara di kancah dunia, olahraga apa? Badminton paling. Nah, benar. Sangat bagus. Badminton itu menurut Anda orangnya berapa, Mas? Mungkin kalau dari segi orangnya berapa, Mas? Saya tanya. Yang bermain. Iya. Oke. Mungkin 1 atau 2 orang. Itu masalahnya, Mas. Kenapa sih olahraga Indonesia yang mampu berbicara di kancah dunia, badminton, catur, biliar, panjat tebing ya. Itu kan apa? Itu karena dia tidak bertim, karena dia tidak bergu. Kita negara Indonesia belum siap untuk melakukan pemikiran yang setim, seregu. Intinya kita itu belum bisa kompak. Oke, wah ini mungkin pendapatnya sangat dalam sekali. Nah, ini untuk membuat kompak itu kalau pandangan Mas Nurudin itu harus cara yang seperti apa, Mas? Kalau berbicara masalah agar bisa kompak itu sudah kapasitasnya si pelatih masing-masing, Mas. Saya hanya supporter. Kalau melihat tim yang saya dukung kalah,
saya hanya bisa kecewa. Tapi belum tentu bisa kalau saya main kan. Itu kan supporter kan. Dia marah-marah tapi ya saya aja kalau untuk disuruh main bola mungkin ya hanya sebatas bisa Nendang. nendang Oh, gitu. gitu. Oke. Itu kalau masalah kekompakan, kalau yuk sudah diserahin kepada, jangan tanyakan sama saya. Iya, Saya oke. lagi marah. Oke, maaf. Lagi malah Oke, malah maaf. disuruh mikir. Oke. Yang tenang ya, tenang. Minum dulu, minum. Terima kasih Mas. Asli Mas. Iya, ini. Asli enggak? Bintang tamu ya asli sekali ini, bintang tamu yang sangat emosional ini para penonton. Luar biasa. Nah ini, kalau dari segi kompetisi di negara kita soal sepak bola, itu kualitasnya atau masih perlu diperbaiki lagi atau ini sudah track yang sangat baik? Kita itu Mas, kok jauh-jauh membicarakan soal kompetisi, sudah bagus apa belum? Cara menayangin saja TV-TV kita belum ada yang bisa, belum ada yang becus. Ngapain jauh-jauh kompetisi? Kita nonton di rumah, di tayangan televisi, kita aja belum nyaman kan? Apalagi kita berhubung langsung dengan kompetisinya, dengan liga-liganya, amburadul. Nah ini benar Mas. Apa yang seharusnya diperbaiki di kompetisi kita? Menurut Mas Rudin? Yang perlu diperbaiki yaitu fasilitas penunjang terutama. Ya. Fasilitas penunjang. Satu. Yang kedua, kepengurusan. Oke. Yang ketiga, kalau wasit dan sponsor itu juga sangat berlebihan. Mentang-mentang menyponsori tapi harus ditayangin secara lebar sehingga mengalahkan layar yang ada di TV yang kita tonton. Kan nggak enak sih Mas. Oke. Pokoknya perlu dibenahi semua. Oke. Nah ini menurut Mas Nurudin, kompetisi di dunia ini yang paling baik itu Mas, ya kan? Nah itu biar negara kita itu ya mencontoh lah gitu. Menurut Mas Nurudin, kompetisi yang paling baik di dunia itu di negara mana Mas? Inggris. Kok baik itu kenapa? Alasannya? Baiknya karena yaitu namanya saja sudah industri. Oke. Kalau kita itu sepak bola kita itu kan masih ketergantungan kepada Pemda. Itu tidak dipungkiri kita masih ketergantungan sama Pemda, dan kalau kita memang ada tim-tim yang sudah tidak terlalu ketergantungan kepada Pemda, sudah mencari sponsor sendiri sudah ada, tapi kan hanya segelintir kan itu. Nah mohon maaf Mas, saya dari tadi kok disuruh ngurusin sepak bola sih, perasaan saya itu supporter yang marah. Saya ditanyain sejak kapan, pemain idolanya siapa, jangan disuruh ngurusin kompetisi, saya pusing, saya lagi marah. Gini loh Mas, gini. Ini kan Mas Nurudin itu kan yang saya lihat itu adalah salah satu orang yang berkompeten untuk membicarakan sepak bola khususnya di desa kita gitu loh. Nah mungkin yang tadi yang saya tanyakan itu kan ini kan masih rame Mas soal ketidaklolosan timnas itu. Nah terusan mungkin gini, kalau Mas Rudin jadi seorang ya pimpinan dari PSSI itu, apa sih kebijakan yang diambil supaya
perkembangan sepak bola di negara kita itu bisa lebih baik. Nah ini berarti Mas Nuruddin itu seakan-akan kalau jadi ketua umum PSSI itu apa yang akan dikerjakan? Nah itu tadi naturalisasi. Hah? Masa sih? Itu enggak kompetisinya dulu Mas? Kompetisi mah gampang. Yang penting dia skill bagus, ambil. Pakai baju timnas, kelar udah. Sama Vietnam, sama Thailand, apalagi itu tetangga Malaysia. Hancur dijamin. Mungkin apa lebih baiknya kalau soal dari menggali dari bibit-bibit dulu Mas. Itu loh. Kita itu sudah pengurusannya sudah nggak baik, ya tetap ke atasnya sudah nggak baik. Contoh saja, sebetulnya di setiap negara kita, setiap bagian-bagian, setiap kabupaten, setiap kecamatan kan ada KONI. KONI tujuannya untuk apa sih? Ya untuk mencari bibit-bibit pemain baru usia dini. Tapi ya Anda tahu sendiri negara kan ada oknum-oknum tertentu kan. Iya Mas. Nggak usah saya bicara utarakan, pasti Anda sudah tahu. Adapun yang pintar, skillnya bagus di atas rata-rata. Tapi lagi-lagi kalau nggak disuruh, nggak diambil, apa mau dikata? Ya sebetulnya banyak, bukannya kita tidak percaya kepada Iya. usia-usia dini atau anak-anak kita atau asli lokal. Iya. Bukan tidak percaya, tapi itu karena sudah dari kepengurusannya yang kurang kompeten. Oh gitu ya. Oke. Pemain favoritnya Mas Nuruddin atau idola lah. Biar nggak terlalu emosi. Yang sekarang, yang dulu atau yang gimana Mas? Mungkin dari dulu sampai sekarang ya sudah membekas lah gitu. Kurniawan Dwi Yulianto. Alasannya Dia striker dan juga pernah menjadi top skor di AFF. oh Kalau nggak salah 2004. 2004. AFF 2004. Kurniawan Dwi Yulianto. Mungkin kalau anak-anak sekarang sudah nggak mengenal. Oh gitu ya. Oke. Berarti bisa dikatakan Mas Nuruddin itu sudah tua mungkin ya. Mungkin ya. Ya. Nah ini awal mula cinta banget sih atau terhadap timnas. Awal mula saya suka kepada timnas. Kalau timnas itu yaitu karena di situ ada yang namanya Kurniawan Dwi Yulianto. Dulu saya tidak mengenal namanya. Karena apa? Karena setiap ada AFF itu yang katanya ya, inilah pemain, katanya tim Primavera, tim yang sudah berkompetisi di Liga Eropa kan. Wah, ini mulai Bu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya kan kenapa Indonesia kok tidak selalu lolos ke Piala Dunia, kan tiba-tiba kok langsung katanya kok ada. Itu wah, di dalam hati saya ini harapan Indonesia. Apalagi setelah saya melihat permainannya menjadi top skor kan. Itu ya. Saya langsung, dan apalagi melihat sepak bola Indonesia dulu kan sering menang kan. Iya. Kan wah, semakin cinta. Lagi semakin cinta, menang dan suka. Akhirnya itulah saya suka timnas. Dan waktu itu masih ada kalau nggak salah Gendut Doni, Ilham Jaya Kusuma, kipernya itu. Nah ini kalau kiper dulu saya paling suka sama Hendro Kartiko paling suka. Itu pemain di mana ini? Itu dulu di Persebaya. Di Persebaya. Kalau saya kok tahunya gitu Indro Kartiko di Persija sih. Oh enggak, dulu di Persebaya juga. Dulu di Persebaya. Sempat di Persebaya. Nah ini
Ini Mas, ini kan waktu kan sudah malam ini sih Mas, sudah malam. Ya. Untuk pesan-pesannya Mas Nurudin agar persepak bolaan di tanah air ini semakin maju dan berjaya. Monggo Amin. Mas, monggo monggo. Semoga. Mungkin pesan dari saya, jayalah persepak bolaan Indonesia. Go PSSI. Nah, oke. Para penonton yang saya cintai dan saya sukai. Nah, terima kasih atas atensinya ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tapi jangan lupa di-share. Tuh. Mungkin cukup sekian dari saya serta Mas Nurudin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.